Soal perbandingan kuantitatif adalah soal langganan di SKD CPNS maupun SKD kedinasan dari tahun ke tahun. Soal ini, kalau kalian masih belum bisa mengerjakan, berarti kalian belum siap untuk mengikuti CPNS maupun kedinasan di tahun 2026. Ayo kita bahas perbandingan kuantitatif seperti ini. Ini adalah soal perbandingan kuantitatif. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini teman-teman, kita harus mencari nilai P dan nilai Q. Pasti salah satunya sudah diketahui. Nah, di soal ini nilai Q-nya sudah diketahui, yang tinggal kita cari adalah nilai P-nya berapa. Nah, untuk mencari nilai P, maka kita menggunakan perbandingan senilai dan tersenilai, karena soalnya menggunakan perbandingan senilai dan tersenilai. Ingat dalam konsepnya, kalau dia perbandingan senilai, artinya ketika sebelah kiri naik, maka sebelah kanan juga naik. Kalau variabel sebelah kiri naik, maka sebelah kanan juga ikut naik. Begitupun sebaliknya, kalau variabel di sebelah kiri itu turun, maka di sebelah kanan juga ikut turun. Kalau perbandingan tak senilai, satu variabel naik, maka variabel lainnya turun. Teman-teman ingat, kalau dia perbandingan senilai, maka kita harus kali silang. Kalau dia perbandingan tak senilai, maka kita kali lurus. Nah, sekarang lihat soalnya teman-teman. Dengan kecepatan 48 km per jam, sebuah mobil membutuhkan waktu 4 jam. Di soal, di bagian Q-nya itu diketahui dalam satuan menit. Artinya kita harus merubah 4 jam itu menjadi menit. Nah, kalau 1 jam kan 60 menit. Kalau 4 jam berarti 240 menit. Nah, teman-teman lihat, berarti jadi kalau kecepatannya 48 km per jam, maka akan sampai dalam waktu 240 menit. Nah, kalau kecepatannya di soal itu menjadi 64 km per jam, maka berapa waktu yang dibutuhkan? 48 ke 64 ini mengalami kenaikan. Kalau kecepatannya naik, otomatis waktu tempuhnya akan turun. Berarti jadi perbandingan tak senilai. Kalau perbandingan tak senilai tadi teman-teman, berarti kita kali lurus. Berarti 48 dikali dengan 240 dibahagi dengan 64. 48 dengan 64 sama-sama bisa dibahagi 4. Jadi kita sederhanakan supaya tidak terlalu besar angkanya. 48 dibahagi 4 dapat 12. 64 dibahagi 4 dapat 16. Oh, masih bisa sederhanakan lagi ternyata teman-teman. Sederhanakan bagi 4 bagi 4, 12 bagi 4 dapat 3, 16 bagi 4 dapat 4. 4 dengan 24 sama-sama bisa dibagi 4. 4 bahagi 4 1, 24 bahagi 4 dapat 6. Berarti dapat 3 dikali 60 sama dengan 180 menit. Nah, artinya kecepatan P itu adalah 180 menit dan kecepatan Q-nya 270 menit. Kita akan mencari mana kira-kira jawaban yang memenuhi persamaannya atau persamaannya menjadi pernyataannya menjadi benar. Kita mulai dari yang ini teman-teman. Kita lihat yang A. P sama dengan Q. P-nya itu 180 sama dengan Q-nya itu 270. Benar atau salah? Salah. Sekarang kita cek yang D teman-teman. 3P sama dengan 2Q. Artinya 3 dikali 180 sama dengan 2 dikali 270. 180 dikali 3 dapat 540 sama dengan 2 dikali 270 540. Nah, berarti pernyataan yang D ini benar karena 540 itu sama dengan 540. Berarti jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang D.
Intinya teman-teman, kalau perbandingan kuantitatif setelah mendapatkan nilai yang A maupun nilai yang B, maka kita harus memasukkan A dan B itu ke jawaban dan mencari manakah kira-kira jawaban yang paling tepat. Jadi hanya seperti itu teman-teman kalau untuk mengerjakan soal perbandingan kuantitatif. Nah, kita kerjakan satu soal lagi. Ini perbandingan soal kuantitatif, tetapi masuk perbandingan kuantitatif yang pecahan. Jadi kita harus cari nilai X dan kita cari nilai Y. X-nya itu sama dengan 5 dalam kurung 5/8 ditambah dengan 1/4 dikali dengan 2/3. Nah, dalam hierarki matematika kerjakan dulu dari perkalian. Dalam kurung dulu teman-teman. Jadi dalam kurung dulu, kemudian kali bagi. Oke. Sekarang yang dalam kurung 5/8 tambah 1/4. Cari KPK 4 dan 8, KPK-nya 8, 4 dikali 2, 1 dikali 2. Berarti X sama dengan dalam kurung 5/8 ditambah dengan 2/8 dikali dengan 2/3. Setelah itu tinggal jumlahkan yang bagian atas teman-teman, karena yang bagian bawahnya sudah sama. 5 tambah 2 itu dapat 7/8 dikali dengan 2/3. Nah, kita coret-coret. 8 dengan 2 bisa coret. 2 bahagi 2 1, 8 bahagi 2 4. Berarti jadi 7 kali 1 7, 4 kali 3 2, 12. Artinya X sama dengan 7/12. Setelah teman-teman mendapatkan X, lihat bagian yang Y. Jadi X-nya itu tadi 7/12 dan Y-nya 7/12. Sekarang kita akan lihat manakah kira-kira jawaban yang memenuhi. Yang A, X lebih besar dari Y, 7/12 lebih besar dari Y. Salah teman-teman. Yang benar adalah X sama dengan Y, karena 7/12 itu sama dengan 7/12. Jadi seperti itu teman-teman cara mengerjakan perbandingan kuantitatif. Jadi jawabannya sudah dapat yang B. Nah, ini teman-teman, ini masih soal yang sama, yaitu soal perbandingan kuantitatif. Untuk mengerjakan soal seperti ini, lihat dulu. Dia dikerjakan menggunakan perbandingan senilai dan tak senilai. Nah, kita akan mencari nilai X karena nilainya sudah diketahui. Nilainya adalah 70 paving. Sekarang lihat soal teman-teman. 48 paving blok, 48 paving itu bisa dipasang dalam waktu 6 jam. Nah, lihat yang X-nya itu 9 jam. Berarti kalau 9 jam, maka berapakah paving blok yang akan terpasang? Ingat teman-teman, dalam rumusnya kalau dia sama-sama naik berarti masuk dalam perbandingan senilai. Kalau satu naik satu turun berarti masuk tak senilai. Nah, lihat 6 ke 9 dia naik. Kalau 9 jam apakah akan lebih banyak yang terpasang atau lebih sedikit? Lebih banyak, berarti ini juga naik. Berarti ini jadi perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai artinya kita akan kali silang. Berarti 48 dikali 9/6. 6 dengan 48 sama-sama bisa dibagi 6 teman-teman. 6 bagi 6 1, 48 dibagi 6 dapat 8. Nah, 8 dikali 9 itu dapat 72. Artinya X-nya ini, X-nya sudah kita dapat, X-nya adalah 72 paving block. Dan Y-nya sama dengan 70. Sekarang masukkan di jawaban teman-teman. Yang A, X lebih besar dari Y, artinya 72 lebih besar daripada 70. Benar atau salah? Benar. Kalau sudah dapat yang A itu benar, ya tidak usah dicari lagi sampai bawahnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Mudah bukan? Mudah. Jadi seperti itu cara mengerjakannya teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini masih soal yang sama, yaitu masih soal perbandingan kuantitatif, yaitu mencari nilai X dan nilai Y, tapi dikerjakan dengan perbandingan senilai dan
tak senilai. Sekarang kita lihat soalnya, 180 liter air dikerjakan dalam waktu 12 menit. X-nya berapa teman-teman? X-nya 8 menit. Nah, kalau waktunya hanya 8 menit, maka berapa liter air yang akan mengalir? 12 ke 8 turun. Kalau waktunya berkurang, otomatis air yang dialirkan juga akan berkurang. Artinya teman-teman, ini adalah soal perbandingan senilai. Ingat, kalau perbandingan senilai, maka kita akan kali silang. Berarti menjadi 180 dibahagi 8 dikali dengan 8 dibahagi dengan 12. 12 dengan 8 sama-sama bisa dibagi 4. 8 bahagi 4 dapat 2. 12 bahagi 4 dapat 3. 18 dengan 3 sama-sama bisa dibagi 3. 3 bahagi 3 1. 18 bahagi 3 dapat 6. Nah teman-teman tinggal tersisa 6 dikali 2. Berarti dapat 12. X sama dengan, di sini masih ada 0 teman-teman. X sama dengan 120 menit. Nah, sudah dapat X 120 menit. Y-nya 120 menit. Sekarang kita masukkan ke soal. Apakah X lebih besar dari Y? Salah. Karena 120 itu tidak lebih besar daripada 120. Sekarang lihat yang B. X sama dengan Y. Ya betul, karena 120 itu sama dengan 120. Berarti jawabannya sudah dapat teman-teman. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Paham? Bukan? Mudah teman-teman mengerjakan soal-soal seperti ini. Nah teman-teman coba latihan dengan soal-soal ini. Nanti teman-teman screenshot, kemudian kolom komentar untuk jawabannya. Oke? Screenshot dulu teman-teman. 1, 2, 3 cekrek. 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 Nah seperti itu. Jadi kita akan bahas soal-soal di next video berikutnya. Jangan lupa di kolom komentar tulis jawaban teman-teman kalian dapat berapa. See you next time.